Ayatullah Khomeini dari Brebes Paguyangan. Alhamdulillah. Pak Ahmad Azhar, saya agak lupa dari mana. Bu Asmiyah Zuhur Latifah, UMKT, Kalimantan Timur. Bu Nurul Kholisatul, ITS. Sudah, alhamdulillah ada banyak ini ya. Pak Akbar Yasin, maaf Pak, mic saya sepertinya sedang tidak berfungsi. Ya, nggak apa-apa Pak Akbar. Ya, yang penting speakernya berfungsi Pak ya. Yang penting bisa mendengar, kalau nggak bisa berbicara, syukur nanti bisa segera diselesaikan. Sekarang 15.12, kita tunggu 3 menit lagi mungkin, biar 15.15 pas kita mulai insya Allah.
Oke, baik Ibu Bapak semuanya, sudah 15 plus 3 menit. Mohon maaf kebablasan malam. Alhamdulillah sudah ada 28 partisipan. Kita mulai saja sehingga teman-teman yang sudah adzan di Jawa bagian timur bisa segera asar, atau mungkin sudah sholat asar yang barat juga biar nanti tidak terlalu lama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam media Zoom untuk bersama-sama berdiskusi, ya, berdiskusi terkait dengan rencana kegiatan APSI, terutama kegiatan bidang 6 adalah bidang pendampingan akreditasi. Seperti yang telah kita share beberapa waktu yang lalu, kita semua sudah menyusun, kita semua itu maksudnya para pimpinan APSI gitulah ya, bersama para asesor menyusun satu program pendampingan intensif dalam bentuk flyer, informasinya seperti itu, kemudian juga dalam bentuk surat, walaupun belum kami edarkan, tapi insya Allah sudah siap, tinggal share di grup saja terkait dengan undangan untuk mengikuti acara itu. Nah, kemudian biar nanti lebih terarah, kami pun juga harapannya pada sore hari ini bisa mendengarkan langsung dari teman-teman asesor gitulah ya, yang nanti akan menjelaskan lebih rinci kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan. Terus kemudian juga mungkin hal-hal teknis gitu ya terkait dengan penjemputan dan seterusnya dari panitia lokal. Insya Allah kami pun juga akan sediakan gitu ya. Jadi hari ini saya hanya memberikan sedikit pengantar, mungkin kemudian akan kami berikan forum kepada teman-teman yang lain, ada teman-teman dari asesor maupun teman-teman yang menjadi host, yaitu adalah UM Sumatera Barat dan juga UM Sidoarjo gitulah ya. Jadi mungkin sedikit saya highlight gitulah ya. Sebelum kita mulai yang sebenarnya ini baru highlight. Yang pertama adalah pendampingan intensif itu rencana di Surabaya. Ini penulisannya antara Surabaya dan Sidoarjo, jadi mau di perbatasan. Kalau tidak salah kemarin hotelnya itu di Sidoarjo, tapi untuk kemudahan apa namanya mengingat dan sebagainya, nampaknya kita tulis Surabaya. Ya, seperti halnya kalau ibu bapak terbang ke Yogyakarta, bukan ke Jogja sebetulnya, landingnya di Kulon Progo, kira-kira seperti itu, antara kabupaten dan kota, kira-kira seperti itu ya. Mana yang di Padang itu di Sumatera Barat di kotanya, itulah ya. Baik, untuk berkait acara kita, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, meneruskan yang tadi saya sampaikan, selalu terima kasih. Mungkin pertama saya sapa dulu. Saya sapa beberapa nama yang nampak di layar saya, gitu ya. Nanti dari asesor, gitulah ya. Ada Pak Haryadi, UM Sumatera Barat, sudah hadir. Assalamualaikum Pak Haryadi. Waalaikumsalam Pak Sunardi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Haryadi adalah nanti menjadi host di Sumatera Barat, Padang khususnya. Pak Haryadi adalah dosen atau wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Teman-teman yang kemarin hadir di Mataram, insya Allah sudah pernah bertemu dengan beliau. Beliau wakil dekan dan sekelas asesor kita dari Sumatera Barat. Hanya satu dari Pak Haryadi.
Nah, nanti Pak Rita akan menjelaskan terkait dengan teknis kaitannya dengan kedatangan Bapak Ibu di Padang gitu ya. Siapa tahu Ibu Bapak pengen request gitu ya, di Padang mau makan nasi Padang gitu ya, warungnya di mana itu tanya Pak Haryadi nanti. Itu nanti Pak Haryadi sekaligus mungkin terkait dengan teknis yang lain karena Pak Haryadi kita minta menjadi sekretaris untuk asesor. Jadi kita punya 12 asesor ya biar kita rapi perjalanannya, kita buat ada ketua dan ada sekretaris dan kemudian sekretarisnya adalah Pak Haryadi. Kemudian bendaharanya adalah Bu Fida itu ya. Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fida adalah bendahara asesor gitu ya. Walaupun kita punya bendahara APSI pusat Bu Yeni dari Jember, tapi untuk urusan dengan asesor biasanya Bu Fida nanti akan menghandle. Bu Fida dari UM Purwokerto asesor. Kemudian yang ketiga ada Bu Indah Sutarmila. Assalamualaikum Bu Indah. Ini sedang di kereta katanya dari UM Surakarta. Terus kemudian ada Pak Hidarto. Mohon maaf nanti Ibu Bapak yang slow gitu ya, asesor untuk mungkin Bu Fida minta tolong kontak Pak Hidarto untuk segera bergabung. Selain kalau ada pertanyaan terkait dengan sudah ada itu. Assalamualaikum Pak Hidarto. Salam. Oke, Pak Indarto adalah Dekan Fakultas Teknik FST, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maksudnya, dan beliau menjadi host untuk acara kita pendampingan intensif pada tanggal 23-25 Februari 2023 ini. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Terus kemudian nanti ada juga seharusnya ada Pak Imam Riyadi, enggak ada ya, Imam Riyadi. Iya, Pak Muradi yang sudah menyediakan template penyusunan LED untuk Ibu Bapak semua. Gitu ya. Nanti sambil berjalan mudah beliau akan bergabung dengan kita semua. Kemudian untuk peserta, tadi sudah saya sapa beberapa nama dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, ada Bu Dekan, Bu Ida Unari, tadi juga membawa kaprodinya Bu Nurulisa. Bu Lisa ya, Bu Lisa dari ITS. Kemudian ada Pak Uki, ada asesor juga dari Magelang, Pak Uki Yudatama, nanti akan memberikan apa namanya sumbangan lagunya Pak ya. Pak Uki ini adalah penyanyi kita, jadi di asesor itu yang selalu membuat apa nyaman itu karena Pak Uki itu selalu menyanyi, mengiringi setiap kita punya workshop dan sebagainya. Termasuk di Mataram kemarin nyanyiannya bagus sehingga saya pun nggak berani tampil karena Pak Uki itu ya. Kemudian ada lagi yang beberapa nama yang saya lihat di layar saya, ada Pak tadi Firman Nur dari UHAMKA Jakarta, kemudian tadi ada UMKT, terus kemudian ada Parepare, alhamdulillah Pak Wahyudin dari UM Parepare, terus kemudian dari Kendari dan seterusnya itu ya. Oke, mohon maaf saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena tidak cukup ingat satu persatu dan juga mungkin biar lebih efektif. Jadi saya sedikit menggarisbawahi saja di awal bahwa insya Allah kita akan melakukan pelatihan atau namanya pendampingan intensif. Ini kita dasari, mungkin kita berangkat dari perjalanan kita sebagai asesor dalam Infokom, kita ada 12 nama. Ada 12 nama dan 12 itu sudah mengikuti persamaan persepsi di dalam Infokom sebanyak dulu 2 kali, terus kemudian baru minggu kemarin 1 kali, 3 kali seperti itu. Dan semua alhamdulillah juga sudah bertugas mengakses gitu ya, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Jawa maupun di luar Jawa gitulah ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian 2 minggu yang lalu kami pun para asesor APSI ada 12 orang itu juga sudah bertemu di Jogja 4 hari 3 malam kira-kira seperti itu. 4 hari 3 malam dan kita mengundang juga dari Dewan Eksekutif LAM Infokom sehingga harapannya kita ada apa namanya penjelasan yang lebih detail, yang lebih terarah dari Dewan Eksekutif LAM Infokom dan kemudian juga kita berdiskusi satu dengan yang lain di antara sama asesor itu terkait dengan pengalaman-pengalaman kita dan juga bagaimana kita untuk kemudian memberikan kemampuan yang kita miliki, informasi yang kita miliki
untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Jadi kalau kita jadi asesor, itu minimal untuk prodi kita sendiri, di kampusnya masing-masing tentu kita sudah lebih dulu gitu ya. Kita akan lebih tahu terkait dengan akreditasi itulah ya. Jadi harapannya adalah kita bisa mengangkat prodi kita. Demikian juga 12 orang asesor itu juga punya rumah besar di APSI gitu ya. Jadi harapannya kebermanfaatan tidak hanya terbatas pada perguruan tingginya masing-masing, tapi juga melebar ke semua perguruan tinggi yang ada di lingkungan APSI. Nah, di APSI ini lebih kurang, saya juga belum catat data yang terakhir, tapi data ketika di Rakornas Mataram, seingat saya sekitar 60 gitu ya. 60 prodi di bawah APSI gitu ya. Yang mungkin sekarang bisa lebih kurang bertambah jadi mungkin 65 ataupun 70 lebih kurang seperti itu. Nah, kalau kita buat rata-rata itulah ya, misalkan anggap 60 gitu ya. 60 program studi, kemudian setiap tahun misalkan setiap tahun berarti kalau di rata-rata berarti akan ada 60 dibagi 5. Ada 12 program studi yang akan visitasi, yang akan akreditasi setiap tahun, 12 prodi. Nah, 12 prodi itu kalau di dalam Infocom kita ada 3 batch, maknanya setiap batch mungkin ada 4 prodi. Kira-kira seperti itu. Termasuk yang sebelum ini, yang batch September sampai Desember kemarin ada UM Jakarta yang saya tahu ya, UM Jakarta, kemudian Aisyah Surakarta, terus kemudian yang sekarang adalah S2 Informatika UAD dan juga dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Nampaknya juga seingat saya ada dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta ya. Nah, mungkin ada yang lain termasuk salah UMU, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate juga sudah submit akreditasi. Nah, demikian juga ini adalah batch yang Januari April ya. Mungkin yang Mei sampai Agustus juga ada yang sedang siap-siap. Demikian juga September sampai Desember juga akan segera siap-siap. Sehingga dalam TOT kita sebut seperti itu, Training of Trainer, kemarin di Jogja 12 asesor itu kemudian kita mendiskusikan kira-kira apa yang bisa kita buat untuk ibu bapak semua dalam hal pendampingan penyusunan dokumen akreditasi itu ya. Kemudian muncullah ide kita untuk membuat satu workshop gitu ya. Dan workshopnya itu harapannya tidak sekedar memberikan materi gitulah ya. Bukan materi dalam bentuk uang, bukan ya. Maksudnya memberikan materi LED itu seperti ini loh, membuat C1 seperti ini, dan bukan seperti itu. Tapi betul-betul praktek, boleh dibilang seperti itulah ya. Betul praktek menyusun dokumen akreditasi. Sehingga harapannya adalah ketika pulang gitu ya, pulang dari workshop, itu harapannya ibu bapak semua sudah punya kerangka yang utuh terkait dengan isian-isian apa yang harus dilakukan oleh prodi itu. Syukur kalau yang hadir itu menguasai data itulah ya. Dalam arti bahwa kami kemarin semua berharap sebetulnya bahwa yang hadir tidak hanya satu gitulah ya, tapi mungkin 3 atau 4 per institusi. Sehingga harapannya ketika nanti kita mengisi data misalkan penelitian gitulah ya, itu ada satu orang yang betul-betul paham betul data penelitian itu 3 tahun terakhir misalkan itu siapa saja, itu bisa kita kemudian langsung diletakkan dalam LED dan juga kemudian kita analisis dan sebagainya. Konsep PPEP-nya itu jelas kalau kita punya data yang real. Itu di penelitian. Demikian juga di luaran-luaran yang lain. Nanti kalau C9 misalkan, di sana akan banyak melibatkan data. Itu saya rasa kalau hanya satu orang, itu saya rasa tidak akan mampu untuk menguasai semua hal. Sehingga sebetulnya kami berharap ada 2, 3, 4 orang yang hadir di setiap perguruan tinggi itu, tapi sengaja dari dalam flyer, dalam undangan kami tidak menyebut ada peserta minimal gitu ya, khawatirnya adalah membebani itulah ya. Tapi secara umumnya kita sebenarnya mengharapkan tidak hanya satu yang hadir, tapi mungkin ada 2, 3 ataupun 4 sehingga bisa saling mengisi, melengkapi, sehingga harapannya
ketika pulang itu ya tadi minimal sekali kerangkanya, apa-apa yang di tabel-tabel apa yang harus diisi dan sebagainya, analisis secara global seperti itu minimal sekali. Tapi sekiranya ibu bapak bisa mengenai banyak orang dan kemudian menguasai data, itu harapannya pulang ya sudah selesai gitu ya. Ya memang tidak akan 100% gitu ya, tapi paling tidak adalah bisa 50, 60, 75%, sehingga di rumah tinggal poles sana, poles ini tambah data dan seterusnya. Itu yang kami harapkan. Nah, kemudian kami kemarin mencoba untuk kemudian membuat satu simulasi skema gitulah ya. Skema pendampingannya kira-kira seperti apa. Terus kemudian tadi sudah saya sampaikan skema pendampingan intensif, langsung praktek membuat dokumen LED, tidak sekedar kemudian penyampaian materi yang teori-teori itu, tapi langsung membuat berdasarkan apa yang kami pahami dari matriks penilaian asesor, matriks penilaian akreditasi itulah ya, maupun dokumen cara menyusun dokumen akreditasi maupun matriks penilaiannya, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kami selama menjadi asesor. Nah, sehingga harapannya adalah ibu bapak itu akan lebih terarah kira seperti itu dalam menyusun akreditasi. Nah, kemudian akhirnya kita juga mencermati kaitannya dengan tempat gitu ya. Tempat memang sengaja kita buat ada 2 gitu ya, karena nanti kalau hanya satu nanti misalkan khawatirnya tidak bisa menjangkau semuanya. Nah, ini kita buat 2 alternatif, yang satu di Sidoarjo atau Surabaya, 23 sampai 25. Kita buat 23, 25 lah 3 hari 3 malam gitu ya. Mempertimbangkan materi yang harus kita siapkan bersama, dokumen akre yang harus kita siapkan bersama. Tentu 3 hari 3 malam itu adalah waktu yang sangat singkat gitu ya, dibanding dengan kita kalau nyusun dokumen akre itu mungkin sampai berbulan-bulan gitu ya. Sama seingat kemarin ketika saya nyusun dokumen akreditasi S2 Informatika UAD, bukan saya dan teman-teman maksudnya seperti itu. Kami mungkin perlu waktu yang pagi malam itu sekitar 3 minggu ya seperti itu. Sebelumnya ya hanya seminggu sekali, tapi di minggu terakhir ada 3 minggu yang kita harus bekerja pagi sampai malam selama 3 minggu berturut-turut gitulah ya. Nah, harapannya kami tidak harapannya ibu bapak tidak perlu seperti itu. Cukuplah kami yang memulai gitulah ya. Karena tentu kami sebetulnya adalah juga sama dengan ibu bapak semua masih gerayak-gerayak gitu ya. Masih mencari bentuk gitulah ya. Nah, sekarang insya Allah apa yang sudah kami lalui itu kemudian nanti akan kita buat template yang harapannya memudahkan ibu bapak semua gitulah ya. Tadi saya sampaikan kalau pulang ya harapannya sudah bisa 50-75% kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu. Nah, kita buat 3 hari 3 malam mempertimbangkan juga apa namanya kemampuan kami dalam memfasilitasi, mendampingi, demikian juga mungkin pekerjaan ibu bapak semua juga, dan juga mungkin kaitannya juga dengan budget gitu ya. Tentu ketika tambah hari juga tentu budgetnya akan tambah dan seterusnya, yang itu mungkin akan memberatkan ibu bapak semuanya. Kira seperti itu. Jadi kita buat 2 pendampingan, yang satu di Sidoarjo atau Surabaya dengan host Sidoarjo. Spesifik adalah hostnya adalah Pak Hindarto, Dekan FST Sidoarjo atau SIDA. Itu teman-teman yang sekiranya pengen ke Jawa Timur atau dekat dengan Jawa Timur, insya Allah akan lebih mudah di sana. Misalkan dari Papua gitu ya, dari NTB, mungkin dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu mungkin kapanpun juga hanya 1 flight, kira seperti itu. Kemudian pilihan yang kedua, ibu bapak mungkin yang berada di Sumatera atau mungkin di Jawa bagian barat gitu ya, mungkin dari Jakarta, Banten, dan seterusnya, itu juga ada pilihan lain selain ke Surabaya adalah ke Padang gitulah ya. Nah, di Padang ini, di Sumatera, tentu akan banyak sebetulnya. Kita ada dari Sumatera Utara, dari Padang sendiri, kemudian ada dari Bengkulu, Palembang, ada Lampung, dan seterusnya juga. Itu kemudian kita akomodasi di Padang dengan host adalah Pak Haryadi. Pak Haryadi adalah Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tempatnya di Padang Kota, gitu. Walaupun Pak Haryadi sebenarnya mengantarnya
adalah di Bukit Tinggi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah akan diuruskan oleh Pak Haryati. Itu kira-kira, kemudian nanti akan kami share terkait dengan rundown acara, terus kemudian rundown itu termasuklah nanti undangan kira-kira seperti itu untuk ibu bapak semuanya. Untuk undangan yang lebih resmi daripada sekedar flyer. Flyer ada, undangan resmi juga ada, insya Allah. Oke, baik, itu sebagai pengantar saya. Nanti dalam perjalanannya monggo nanti kalau kita berdiskusi, tapi seterusnya dulu akan saya serahkan kepada Pak Haryadi dulu mungkin ya, sebagai Sekretaris Asesor dan juga host di UM Sumatera Barat untuk menyampaikan terkait dengan kesiapannya dan kira-kira apa yang menarik di Padang gitu ya. Monggo Pak Haryadi nanti untuk memberikan penjelasan kepada para peserta apa menariknya Padang sehingga ibu bapak semuanya bisa berbondong-bondong datang ke Padang. Nanti pas itu silahkan kalau kemudian Pak Hindarto gantian dan sebagainya. Monggo Pak Haryadi, kami persilahkan. Ini kok kayaknya ada yang sibuk ngetik ya. Pak Haryadi monggo atau Pak Hindarto dulu monggo, mana-mana boleh. Atau mungkin barangkali ada pertanyaan dulu Pak dari peserta yang hadir. Langsung pertanyaan dulu ya. Ya, monggo. Kalau Pak Haryadi, Pak Hindarto belum siap menyampaikan, ini malah balik ya. Atau Pak Haryadi sudah siap Pak Haryadi? Oke, sudah Pak Nardi. Mohon maaf tadi jaringannya terputus, Pak. Oke, monggo silakan Pak Haryadi dulu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sunardi, Bapak Ibu para asesor, Bapak Ibu Ketua Prodi, teman-teman sejawat, dosen yang hadir pada kesempatan hari ini. Sore menjelang, ya sore ini Bapak Ibu. Kalau di Padang ini udah jam 4:20. Ya, saya rasa hampir sama semuanya Bapak Ibu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, saya Haryadi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Teknik, juga mendapat tugas tambahan selaku Wakil Dekan di Fakultas Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya memaparkan sedikit tentang flyer yang sudah dibagikan melalui grup APSI. Nah, ini terkait dengan program kegiatan pendampingan intensif untuk penyusunan dokumen akreditasi bersama APSI dan PTMA. Ini bisa share ini Pak Sunardi? Nah ini mungkin kelihatan ya Bapak Ibu ada flyer. Oke, nampak Pak. Nah dari flyer ini Bapak Ibu, izin saya informasikan sedikit. Jadi kegiatan ini direncanakan di 2 tempat sesuai dengan yang tadi. Gelombang 1 itu kita adakan di Sidoarjo ataupun di Jawa Timur nantinya. Gelombang kedua nanti di bulan Maret, 9 sampai 11 Maret itu ada di Sumatera Barat, di Kota Padang nantinya. Nah, kegiatan ini full nanti kegiatannya selama 3 hari 3 malam, pendampingan dari pagi sampai kalau kita rencanakan itu sampai jam 10 malam. Nah, dari jam 10 malam sampai jam 10 malam ini dengan para asesor yang kebetulan kita di PTMA, di APSI ini ada 12 asesor yang tergabung. Kalau di Sumatera kita ada saya sendiri Pak Haryadi, terus ada Pak Sastra Hendri Wibowo, mungkin barangkali juga hadir di Zoom ini. Sementara ada 4 asesor lagi dari UAD, ada 1 dari saya juga belum hafal nih Pak Sunardi, dari Magelang juga dari Magelang ada ya Pak tadi, Magelang, Ahmad Dahlan, terus ada dari dari Surakarta, dan kita hadir 12 asesor Bapak Ibu. Nah ini akan kita kumpulkan di salah satu gelombang ini nantinya, bisa jadi di Surabaya, di Padang nantinya. Nah silakan Bapak Ibu pilih nanti tempatnya. Ya barangkali nanti bisa dua-duanya, ini tergantung kesanggupan dari perguruan tinggi masing-masing. Tapi kita sarankan hanya 1 saja nanti kegiatan ini. Kemarin kita sudah cari-cari untuk penginapan dan hotelnya pun kita adakan nih di Hotel Santika Hotel di Kota Padang nantinya, Hotel Bintang 4.
Dengan benefit itu yang jelas Bapak Ibu, yang pertama itu kita berikan sertifikatnya, itu udah pasti nanti Bapak Ibu. Terus ada coaching intensif bagi prodi yang akan mengajukan, apalagi yang sedang mau mengajukan di tahap kedua nantinya. Tahap kedua nanti ada di bulan Mei sampai Agustus, Mei sampai Juli nanti untuk akreditasi tahap kedua, nanti sesi kedua kita mantapkan nanti bagaimana menyusun LED dan LPS-nya terkait dengan program yang akan diusulkan melalui LAM Infocom nantinya. Terus hotel itu udah masuk akomodasi di dalamnya, mulai dari sarapan, coffee break, makan siang, dan makan malam nantinya. Selain itu kita juga menyediakan fasilitas nanti Bapak Ibu yang langsung menggunakan pesawat terbang, nanti akan kita langsung jemput ke bandara nanti pulang dan perginya. Begitu juga nanti yang memakai bisa jadi misalnya dari Jambi mau ke Padang, atau dari Pekanbaru mau ke Padang pakai transportasi umum ataupun naik travel nanti. Nah, ini bisa kita jemput ke penjemputan terakhir dari kendaraan tersebut nantinya. Nah, kalau untuk biaya Bapak Ibu, ini kita patok udah include semuanya di 4 juta per orang. Namun harapan dari Pak Sunardi tadi, kita berharap harus lebih dari 2 ataupun 3 orang yang akan mengikuti kegiatan ini, sehingga bisa saling berbagi nanti Bapak Ibu di prodi masing-masing ketika ada yang lupa, nanti ada yang mendengarkan, begitu juga nanti dengan prodi-prodi yang serumpun dengan bidang ilmu komputer ini. Mungkin kalau kegiatan ini ya di 9 sampai 11 Maret ini kita rencanakan sebelum bulan puasa Bapak Ibu di Padang, sedang di Sidoarjo, di Surabaya itu 23 sampai 25 Februari yang terdekat. Kalau nggak salah ini di hari 23 sampai 25 ini hari Kamis sampai hari Sabtu. Nah itu Bapak Ibu full day-nya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, mungkin itu Pak Sunardi informasi terkait dengan kegiatan ini, pendampingan ini, dan kami pun sebagai tuan rumah TOS untuk gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat siap menunggu Bapak Ibu, siap memberikan pelayanan prima terkait kedatangan ataupun kepulangan dari Bapak Ibu semuanya nanti. Demikian Pak Sunardi, barangkali nanti bisa di sesi tanya jawab untuk kita lebih nyaman ataupun berdiskusinya, ataupun ada masukan ataupun ada yang perlu kita tambahkan nanti bisa ditanya jawab nanti Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryati. Mungkin kita sambung dulu ke Pak Indarto sebelum ke sesi tanya jawab. Monggo Pak Indarto. Terima kasih Pak Benardi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarto dari Fakultas Sains dan Teknologi UMSIDA yang Muhammadiyah Sidoarjo. Hampir sama yang disampaikan oleh Pak Riyadi tadi ya, Pak Ari ya. Pak Riyadi ya. Tadi ya, hampir sama juga nanti sama ya pelayanannya ya, kita bisa menjemput dari bandara, dari stasiun, dari terminal, monggo ya. Itu nanti ada kontak person sehingga nanti untuk lebih lebih tahu ya siapa-siapa yang di mana ya, misalnya di Surabaya ya, di Surabaya maksudnya naik pesawat, kereta atau bis, ya, silakan menghubungi kita, nanti kita siap untuk menjemput. Hotelnya ada di Sidoarjo ya, turun tol langsung mungkin 100 meter dari tol sudah hotelnya. Jadi lebih cepat ya kalau dari bandara mungkin karena lebih 30 menit dari bandara Juanda Surabaya. Pembayaran saya serahkan Pak Nabdi ya dan Bu Fida ya. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indarto. Ini biar bagi-bagi tugas, ini Bu Fida biar nggak ngurusi uang terus, ini saya kasih mic-nya ke Bu Fida ya. Jadi monggo Bu Fida untuk kemudian memegang kendali untuk diskusi. Monggo, saya juga ada di sini tapi yang kendali ada Bu Fida. Monggo Bu Fida untuk diskusi dengan teman-teman untuk menjelaskan untuk lebih jelasnya atau bertanya dan sebagainya terkait dengan pendampingan kita. Monggo Bu Fida, kami serahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, terima kasih atas keluangan waktunya ya untuk mengikuti sosialisasi pendampingan penyusunan dokumen akreditasi LAM Infocom di lingkungan APSI PTMA ini. Sebelumnya barangkali perlu kami sampaikan bahwa seperti yang disampaikan di flyer oleh Pak Hari tadi, bahwa untuk pembiayaan biaya sebesar 4 juta rupiah per orang itu sudah termasuk akomodasi dan nginap ya. Termasuk pelaksanaan operasional, pelaksanaan, kemudian menginap 3 malam ya Pak Nating ya. Iya, 3 betul. malam full board. Jadi makan 2 kali ya sehari ya, siang dan malam. Kalau yang pagi sudah include di penginapannya begitu. Kemudian untuk tentunya karena ini biaya tersebut adalah untuk membiayai operasional kegiatan, maka untuk transportasi dan sebagainya monggo itu dibebankan kepada para peserta yang akan mengikutinya. Nah, di samping itu jika Bapak Ibu ada yang barangkali, karena ini mulainya kan pagi ya, jam 8 ya. Jam 8 di hari tanggal 23 ya, 23, 24, 25, jam 8 pagi hingga sore bahkan malam, 3 hari full, barangkali ada yang menghendaki sebelum tanggal 23 sudah berangkat dan sudah sudah ingin menginap, ya monggo diserahkan kepada masing-masing peserta. Ya mungkin saya awali dari situ, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau barangkali diberikan saran masukan, disilahkan pada para Bapak Ibu. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Ini terpampang di layar rundown ya, rundown dari rencana acara kita di tanggal 23 hingga 25 Februari 2023. Tentunya ini rundown ini tidak beda ya dengan saat yang periode keduanya, yaitu yang di Padang, yang rencananya tanggal 11 ya sampai 13 Maret 2023. Itu hari pertama, hari kedua, dan hari ketiganya insya Allah tidak berbeda. Ya monggo silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Enggak ada ya? Oh, sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Oke, ini setelah saya share juga Bu, ini undangannya di grup. Iya. Ya, Oke. nanti dibaca-baca. Ya, mungkin sepertinya tidak ada yang langsung pada beli tiket semua nih. Oh ya, monggo Bapak Ibu diisi presensinya nggih. Ada presensi di chat room. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu Vida. Iya, monggo Pak. Di dalam flyer itu kita tulis 23 sampai 25 atau 9 sampai 11, 3 hari full pagi sampai malam gitulah ya. Jadi kalau Ibu Bapak itu pilihannya adalah ya mendadak datang pagi gitu ya. Tapi mungkin check-in-nya baru sore tapi pulangnya tanggal selepasnya. Jadi 25, 26, 4 hari 3 malam lebih kurang seperti itu. Atau kemudian datang menginap sebelumnya gitu ya. Tapi kalau sebelumnya memang tidak kita hitungkan. Nah, karena kami mempertimbangkan terutama yang di
Surabaya misalkan, mungkin Ibu Bapak ada yang datang langsung datang paginya itu, atau mungkin ambil penerbangan yang pagi, naik kereta, penerbangan apapun. Demikian juga yang di Padang itu datang paginya, sehingga malam sebelumnya tidak kita pertimbangkan. Ya. Tapi karena hari terakhir sampai malam, sampai jam 22, itu sampai paginya masih terhitung dari hotelnya. Jadi tetap ini adalah 3 malam, kira seperti itu. Kemudian siangnya juga pagi malam ada 3. Di Randon sudah lebih detail. Di Randon insya Allah kita buat 23 sampai 26, kemudian yang satunya Padang 9 sampai 12. 4 hari 3 malam. Mungkin demikian Bu sebagai tambahan. Ya. Matur nuwun Pak Narti atas informasi tambahannya. Silakan Bapak Ibu. Jenengan sih di situ. Bocor. Disilakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan rencana kegiatan pendampingan intensif ya untuk penyusunan dokumen LED maupun LKPS yang akan diselenggarakan di 2 tempat, yaitu di Sidoarjo, Surabaya, dan di Padang. Disilakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait ya mungkin teknis operasionalnya ataupun barangkali hal lain ya terkait dengan kegiatan tersebut. Silakan. Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf. Ya. KM. Saya Kurotayun dari Unmu Jember. Oh, iya, Yun. Nggih. Untuk pendaftaran terakhir ditutupnya kapan ya Bu? Karena belum mengajukan untuk ke kampusnya. Oke. Nanti kami sampaikan di grup absi nggih Bu nggih. 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 Di dalam ini Bu udah ada ada minat ya. Iya, soalnya Mei Bu mau ngirim batch yang kedua. Oh, nggih. Nggih, alhamdulillah. Malah mungkin waktunya bisa ini ya, bisa sinkron begitu nggih, sinergi nggih. Nggih. Ini Bu Wida sudah ada satu list di sini di halaman sebelum ke-3. acara nggih. Nggih. 7 hari sebelum acara nggih. Oh, nggih. Siap. Berarti tanggal 23 tambah kurangi 7 nggih Bu nggih. Ya, 16. Tanggal 16. Ya, 16. Nggih. Nggih, siap. Ini yang untuk tanggal 16 untuk yang batch 1 nggih. Untuk yang pertama, artinya apa? Yang periode 1. Yang di Surabaya. Ini Bu Kurotayun dari Jember kan? Iya, Pak. Nah, transfernya tinggal ke Bu Yeni aja di ruang ya. Di ruangan sebelah. Satu ruangan malah mungkin. Satu ruangan. Satu ruangan sebelahan. Ya, matur nuwun Bu. Atau Bu Wida mungkin kasih waktu ke Pak Imam apa dan menyampaikan terkait dengan template untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah buat template. Ya. Rawuh ya. Ada Pak Imam itu. Oke, disilakan Pak Imam. Suaranya belum masuk Pak Imam. Atau memang belum bicara mungkin. Pak Imam Riyadi mungkin? Tes. Sudah Pak? Ya. Ada ya. Halo. Halo. Terdengar Pak? Iya, terdengar Pak. Sebentar. Ya, tes. Halo. Ya, halo. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu semua yang saya hormati, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Dr. Sunardi, jadi terkait template yang sudah kami siapkan dari teman-teman asesor, saat ini sedang kami rapikan. Nanti harapannya Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir pada gelombang 1 ataupun gelombang 2
dari pendampingan ini nanti akan menerima sebuah template ya. Jadi template itu isinya adalah template LED. Jadi laporan evaluasi diri, nanti ada kondisi dari mulai ringkasan eksekutif sampai poin bidang D dan E. Jadi semua lengkap. Insya Allah sudah kami siapkan sesuai dengan panduan dari LAM Infocom beserta guideline itu ya, atau kata kunci. Jadi pada masing kriteria nanti kami sudah siapkan kata kunci yang bisa dimasukkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian nanti kalau ikut kegiatan ini sudah membawa data, jadi biar lebih efektif. Jadi jangan sampai ikut pelatihan tapi datanya belum dibawa. Jadi nanti hasilnya kurang optimal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, harapannya setelah selesai pendampingan ini, ya minimal 75%, syukur 90% dokumen sudah siap. Jadi dari kami insya Allah sudah siapkan template-nya, sedang proses finishing. Makasih Pak Ketua, waktu dan tempat saya kembalikan Bu Vida. Terima kasih. Matur nuwun Pak Imam atas pencerahannya ya. Saya pikir informasi terkait dengan rencana adanya kegiatan pendampingan intensif untuk penyusunan dokumen LAM Infocom seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, jadi kita sediakan begitu nggih. Kita bantu dengan template untuk pengisian di setiap poin-poinnya, baik kriteria maupun di poin yang A, B, C, D, E, dan termasuk untuk LKPS-nya. Semoga teman-teman nanti bisa ya mendapatkan hasil yang maksimum ya, seperti yang diharapkan dalam akreditasi nanti yang akan diajukan ke LAM Infocom. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ini kurang lebih Pak. Yang tanya Yang perlu di chat itu dipersiapkan sebelum mengikuti kegiatan pendampingan boleh disebutkan kah? Ini ada yang tanya ini bahan yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pendampingan. Mungkin Pak Im bisa membantu menyampaikan, menjelaskan ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang bisa dibawa Bapak Ibu sekalian mungkin data-data dokumen akre yang tahun yang lalu beserta update-nya, karena beberapa mungkin masih sama, atau nanti sebelum pelatihan kita coba share guideline-nya itu ya, atau disampaikan pas pelatihan Pak Ketua atau Bu Vida. Harapannya teman-teman yang mau fake ikut itu kita kasih template bulan itu ya, biar bisa nyiapin itu ya. Atau bisa, sebetulnya kan panduannya itu sudah ada sebetulnya. Cuma ketika kita sudah punya template itu yang kita isikan itu yang poin-poin saja. Sesuai soalnya. Betul, betul. Tiga jawabannya disesuaikan begitu ya nanti. Iya, terus. Oke. Saya pikir bisa Pak seperti itu Pak, nanti yang fix yang boleh yang sudah ikut begitu nanti diberikan template-nya ya. Untuk bisa dipersiapkan diisi dulu begitu, nanti untuk diskusinya bisa saat kegiatan pendampingan. Ya, betul. Ya, begitu Pak Akbar ya. Pak Akbar tadi yang nanya. Ini Bu Endah. Bu Endah yang belum punya bahan akreditasi apakah boleh ikut? Terkait beberapa prodi mungkin perlu mapping terkait dokumen yang diperlukan ke depan. Kalau yang belum punya dokumen boleh ikut enggak? Monggo Pak Imam. Terima kasih Bu Vida. Bu Endah, Bu Endah tanya ya, apakah boleh ikut? Boleh sekali Bu ikut yang namanya silaturahmi lah, dianggap silaturahmi untuk belajar bersama di awal. Jadi kita prinsipnya untuk
persiapan. Jadi misalnya belum bawa dokumen, nanti ya tidak apa-apa, di tempat lokasi pendampingan mungkin mengisikan yang kira-kira bisa diisi. Jadi bukan berarti kalau belum punya data tidak bisa ngisi. Bisa, template sudah ada, tinggal dimasukkan yang ingat atau yang bisa diperoleh sambil komunikasi dengan kampusnya masing-masing. Jadi bukan berarti kalau tidak punya data sama sekali, ikut pendampingan terus tidak ada hasilnya. Insya Allah tetap ada. Mungkin kalau Pak Ketua tadi nyampaikan harapannya 75% lebih, kalau yang belum punya data ya minimal 50% lah sudah, nanti tinggal dilengkapi. Jadi gitu Bu Wida. Ya, mungkin juga bisa mengadopsi ya, mengadaptasikan begitu dari data mungkin dokumen sebelumnya gitu kan nggih. Karena memang tata cara penulisan dari yang dari 7 standar menjadi 9 kriteria sekarang itu sudah cukup heboh begitu kalau di lapangan. Jadi artinya untuk sambil belajar mengisi dokumen juga menurut saya tuh lebih baik ya. Jadi intinya yang belum punya belum punya bahan data itu bisa, sangat-sangat bisa untuk mengikuti acara ini, disarankan membawa dokumen yang sebelum itu. Paling tidak kan nanti ada gambarannya lah. Nyata Pak Imam ya, Bu Endah, Bu Endah ya. Ya monggo disilakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada tambahan informasi Pak Imam? Ampun, pun cekap Bu. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang perlu disampaikan lagi atau ditanyakan, masih ada waktu. Atau Pak Uki mau nambahkan, Pak Uki? Ya, cukup cekap matur suwun. Ya. Bagus, Pak Bagus sudah ada ya? Pak Bagus nggak nampak tadi. Pak Sastia enggak nampak? Pak Murinto live malah. Ini ada pertanyaan lagi Pak Akbar ini, apakah setelah 2 gelombang ini ada rencana untuk gelombang lainnya? Mau ada gelombang lagi nggak Pak? Pak Ketua? Sementara kita selesaikan di 2 gelombang ini dulu. Nanti kita lihat, kita evaluasi apakah kira-kira sudah pada pintar semua gitu ya, sudah pintar semua, selesai semua, ataukah mungkin perlu ada 1, 2, 3 yang mungkin perlu didampingi lagi. Tapi intinya kami belum bisa menjawab. Tapi kalau menurut saya mungkin kita optimalkan yang 2 ini dulu, ya kita optimalkan 2 dulu, nanti kita lihat lagi perkembangan. Yeah. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, Pak. Oke, berarti sudah bisa kita selesaikan, gitu? Ya, alhamdulillah, hanya 1 jam selesai. Oke, monggo waktu saya kembalikan layar, saya kembalikan ke Pak Ketua, Pak Nardi. Ya, terima kasih sangat Bu Vida sudah memimpin acara diskusi. Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan ada tambahan-tambahan dari Pak Imam dan Ibu Bapak semuanya. Sudah memberikan informasi yang cukup untuk Ibu Bapak semua. Dan memang kita tidak terbatas pada jam ini untuk berkomunikasi bersama-sama. Di grup kita silahkan, itulah media kita bersama, rumah kita bersama, mau bertanya apa, konfirmasi apa, dan seterusnya silahkan. Jadi itu grup milik kita bersama. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Intinya adalah semoga sudah bisa dimaknai dengan baik oleh Ibu Bapak semua, dan kemudian juga mendapat sambutan yang baik dari Ibu Bapak semua terkait dengan agenda yang akan kita laksanakan. Berhasil dan tidaknya ya kita semua, ya, dari asesor, dari peserta, Ibu Bapak semua, itulah yang kemudian menjadi indikator apakah berhasil atau tidaknya acara kita ini, itulah ya. Nah, terus kemudian nanti teknis-teknis juga sama, monggo kalau ditanyakan terkait dengan pembayaran ternyata H-7 belum siap dan sebagainya,
Itu monggo bisa dikomunikasikan dengan baik di antara kita semuanya. Terus kemudian sedikit karena saya lihat di sini dari Pak Tarisno dari Universitas Saintek Oke. M itu Muhammadiyah. Bapak Ibu, apakah setelah ikut dalam kegiatan ini kemudian tiba waktunya akreditasi? Bolehkah kita masih boleh bertanya-tanya? Artinya meminta bantuan Bapak Ibu yang sudah ahli. Sangat terbuka Pak Tarisno, jadi monggo saja kita keluarga besar ini. Ya kalau ada apa-apa pertanyaan, bantuan dan seterusnya, kita tidak terbatas pada saat agenda, tapi seterusnya monggo saja. Misalkan selepas pelatihan, kok ternyata pas pelatihan, pas ngantuknya, pas nggak inget dan sebagainya apa yang dikerjakan, monggo saja. Kami insya Allah sangat terbuka untuk membantu Ibu Bapak semua. Belajar bersama, insya Allah seperti itu. Oke, mungkin demikian. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah kita bisa selesaikan, bisa kita akhiri untuk Zoom meeting pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya sudah terasa ngantuk gitu ya, kalau seperti itu sampai keliru gitu ya. Sekali terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Ibu Bapak semuanya. Ya, dari izin Rehat, pulang atau ada acara yang lain. Mohon izin live.